waktu penggeraknya mereka susah. Di kelurahan pun sama, gue terpaksa juga. Di kecamatan pun sama. Terpaksa juga. Bahkan dulu pemilihan gue dulu tuh hampir mau ribut. Ada salah satu kandidat yang bawa. Halo semuanya, assalamualaikum. Welcome to Curcol Show. Paling jelas pokoknya. Kok kita ganti opening sih? Ya, ada apa sih? Agak tahu udah pokoknya. Ada apa sih malam ini, tentang Mas? positif aja. Kita sekarang tentang positif. Emang kemarin itu negatif? Enggak negatif sih, pokoknya paling bener dah. Ininya. Sekarang? Iya. Sekarang kita mau ngebenerin diri kita apa itu kita? Semuanya. Diri kita juga? Ya harus. Mau diri lu nggak bener? Nah, gua nggak bener. Cuman gua nggak yakin akan ngebenerin diri gua sekarang. Belum waktunya lah ya. Cuman gua sekarang pengen lebih ke sisi positif sih gitu ya. Jadi gua pengen kedatangan siapa sih, Wan? Yang siapa ya? Juga nggak tahu gua. Ya gua mau ngambil cerita tentang seseorang ini, Ngor. Dia membangkitkan pemuda-pemudi Indonesia lah pasti. Pak, itu kan Jakarta masih Indonesia. Maksudnya apa sih? Maksud dalam Kayak arti apa sih? Kita manggil dia dalam arti apa sih? Itu dalam arti apa Enggak, sih? maksudnya dia mau menceritakan apa? Tentang dia membangkitkan pemuda, iya. Pemuda apa sih? Kayak organisasi Masyarakat gitu. Iya. Oh, terus dia katanya ini juga kayak ketua-ketua hewan. Iya, dia juga. Segala macam gitu. Nah, itu tuh siapa sih, Wan, orangnya? Ada, pokoknya lu pasti kenal. Gak kenal juga sih, belum terlalu kenal belum ya. terlalu kenal. Gue udah kenal, tapi belum kurang banyak nggak taunya sih gue. Makanya gue mau manggilkan dia nih. Buat curcol Di sini. Biar Oke. gue banyak tahu juga. Makanya- Ini orangnya lagi di jalan mungkin. Enggak, kita kenapa pakai sarung? Ya udah lah ya, udah panggilan. Telepon. Buru. Lama tuh orang. Lama banget nih. Pukulin aja kali ya. Bercanda. Canda orang depan Bang, gua. Bang. Di mana, Bang? Di bawah. Langsung aja naik, Bang. Naik. Kalau dijawab, udah di bawah. Di bawah. Langsung kita panggilkan nih tamu kita. Siapa? Dia langsung kita mengenalkan nama dia sini. Selamat datang. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kum borantang. Assalamualaikum. Ada orang ini ya? Ada. Ada orang. Langsung pakai tuh, Bang. Gue di mana nih? Di Di atas sini boleh. di bawah. Di atas juga Di boleh. atas boleh. Lu bilang ini gue di sini aja. Boleh. Ini di hidung nih. Boleh. Oh, di sini aja. Pipi boleh. Oh. Ya nih. Itu gua contohin dulu nih. Oh, begitu ya, gini. Jadi lu yang keren-keren kuping lu. Ada dia, Bang. Kenalan dulu boleh, Bang? Apaan tuh? Nama lu, Nama gua. masa istri lu. Kan nggak mungkin. Nama asli atau nama apa nih? Nama asli panggilan. terus Nama sama asli, nama panggilan nama lu. panggilan. Nama asli gua, nama panggilan gua. Lah, nama aslinya dulu. Nama asli gua, nama panggilan gua. Aslinya dulu siapa? Ya, orang-orang manggil gua Bang Demang. Bang Demang. Iya, betul. Biasa dipanggil? Bang Demang. Lah sama aja kagak ada nama panggilan tuh. Lu bodo amat suka-suka gua. Biasa dem gitu. Dem. Bang Dem. Bang Demang. Bang Mang. Kan Ah. bisa. Mang lah. Bang Demang Demang. lah ya. Demang lah. Biasa dipanggil Bang Demang lah. Ya, betul. Nah, lu tuh asli Betawi, Bang. Ya, betul. Betawi Nggak- parah. Betawi Parah banget. Sampai Buset. otok-otokan gitu. Wah, iya emang nyolot-nyolot tuh Betawi. Iya gitu. Lu makanya jangan macem-macem gue dedak nih. Nah, lu kan apa sih terkenalnya lu di bidang apa sih, Bang? Maksudnya lu sekarang lu lagi ngejabat apa sih? Oh, gua Hah? saat ini alhamdulillah sih ya diamanahin untuk memimpin beberapa organisasi, kemudian komunitas. Ada juga jadi pengurus di yayasan kemanusiaan. Ya, ada beberapa komunitas kemasyarakatan deh. Tergantung itu lu ormas dong termasuk ya. Bisa disebut ormas juga, FGR? tapi beda. Beda? Beda. Kalau yang itu kan
ada identik dengan yang bla 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 bla. Gua nggak mau nyebutin di sini. Ntar gua malah salah ngomong. Nah, kalau dari ente pribadi nih, dari ente pribadi, ente ngapain gitu kerjaannya? Macul. Maculin orang. Iya, maculin orang gua. Aduh, berarti kerja di kantor apa di mana? Lapangan? Di lapangan. Ya namanya gua macul masyarakat kan. lah ya, bermasyarakat. Ya alhamdulillah sih saat ini gua jadi mitra di pemerintahan. Kerjaan ada, alhamdulillah ada beberapa usaha juga lah. Usaha apa tuh? Ya mukulin orang. Ketahuan lagi. Panik. Kampret ya. Terus namanya apa, Wan? Lu di bidang organisasi apa sih Bang itu? Di organisasi ya yang paling melekat di diri gua adalah organisasi Karang Taruna. Jadi lu yang megang tuh? Ya bukan gua sih, banyak ya juga. Cuma memang di beberapa wilayah di sini gua menjabat sebagai ketua gitu. Gua untuk menjabat seperti ini juga nggak gampang. Tentunya nggak gampang. Mulai dari Karang Taruna RT, RW, kelurahan, kecamatan, bahkan sampai tingkat kota dan bahkan sampai tingkat provinsi. Oh, berarti merintis juga ya? Iya. Lu terpilihnya jadi ketua gitu gimana tuh Bang? Terpaksa. Kok terpaksa? Nggak ada orang lagi ya? Terpaksa, gue jujur gue terpaksa. Jadi waktu itu memang di RT gitu kan, memang susah gitu untuk nyari sosok anak muda yang aduh tuh gue sombong. Emang udah sombong. Itu. Emak gue bilang gue nggak boleh sombong. Sama, emak gue juga, masa lu sombong aja Mor, nggak mungkin. Begitu. Aduh, gue terpaksa deh nih. Jadi sombong deh nih. Nggak apa-apa. Ya, Nggak jadi apa-apa dulu ya. gue pernah ada kisah yang menurut gue tuh gimana ya, agak sedikit ya luar biasa juga lah. Jadi ketika itu gue sampai tuh dicuekin gue sama beberapa orang tua, sama pembimbing kayak RT, pengurus RT gue dicuekin. Setiap gue lewat depan rumahnya gitu, wah dia buang muka. Gue pasti gue pengen pungut aja, gue bagel gitu lah. Lah itu emang kenapa kok bisa Ya dicuekin itu, gitu Bang? karena mereka nggak suka dengan apa yang udah gue lakukan. Karena kan gue pengennya itu di wilayah gue nih pemuda-pemuda di sini jadi bagus. Jadi lah. bagus. Jadi Mungkin bagus. Jadi dianggap- lebih baik lagi segala macam. Alhamdulillah juga di rumah gue juga gue kan ngedidik, ada binaan gue lah. Gue ngajar ngaji gitu kan. Kemudian yang ngajar mereka untuk berorganisasi. Gitu. Dan untuk ngaji sendiri gue alhamdulillah sudah kurang lebih hampir 15 tahunan lebih lah. Enggak, maksudnya lu dicuekin gitu dalam arti berarti di Mungkin kampungan karena- lu Ya agak sedikit sedikit panas lah. panas. Mungkin karena wah sok pemimpin lah ya. Iya, enggak. Jadi kan di wilayah gue itu ya dekat-dekat dengan BN gitu kan. Kemudian perjudiannya, mirasnya kuat banget gitu kan. Nah, di situ gue ingin merubah nih. Agar generasi muda di wilayah gue tuh jadi lebih bagus lagi. Pada suatu saat ya? gue ngomong nih kan ada musola. Gue ngomong pakai mic, gue ceramah lah gitu kan. Bla 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 bla. Ya di situ gue bahas tentang judi, tentang miras segala macam. Mereka dengar. Panas lah mereka. Wah, hampir ya 3 sampai 6 bulan, setengah tahun lah gue tuh dicuekin sama mereka. Gue sih bodo amat. Tapi Cuek ya? nggak ada kontak-kontak fisik segala macam. Kalau itu sih enggak. Nggak ada ya? Enggak, cuma gue sudah dicuekin segala macam kayak gitulah. Ya itulah, dari situ gue udah mulai berpikir ini adalah ujian. Karena segala sesuatu kalau kita ingin mendapatkan hal yang baik, itu pasti ujiannya juga ini. Semakin berat ujiannya, semakin baik, lebih besar keuntungan yang akan kita dapat. Itu termasuk pelajaran juga Pak Dorongan. Iyalah, pelajaran juga. Tapi lu ada ini gak sih kayak senggol-senggolan kayak nyindir-nyindir lu atau Oh banyak, banyak. Ya? Itu kayak gimana? Bang? Bodo amat kalau gua sih. Nggak, contoh sindirannya tuh lu ada yang lu pernah denger atau gimana? Ya apa ya, tentang orang tua gua juga. Karena kan orang tua gua juga kan berkecimpung dengan mereka juga. Gitu. Berat ya? Iya, sama juga gua ngelawan orang tua juga, tapi kan gua buat baik. Buat baik. Tapi durhaka juga. Ya, ya enggak lah, kan buat baik. Buat baik. Berarti enggak kalau kayak gitu? Ya enggak lah, kan kita ingin merubah orang tua kita juga supaya jadi lebih baik lagi. Kayak gitu. Tapi kan pada dasarnya melawan orang tua. Benar gak sih kita? Ya iya memang, tapi kan kita untuk ibaratnya kita ingin
orang tua kita tadinya terjerumus dalam hal yang salah nih. Iya. Kita ngelawan dia biar dia lebih baik lagi. Dan alhamdulillah itu berhasil. Berhasil. Nah, tapi Alhamdulillah. ada orang tua yang kayak kita mau ngebenerin dia nih, tapi songong banget lu. Ya, itu ada yang kayak gitu. Tapi itu Bapak lu ya mungkin ya. Pasti bapak lu ya. Ya kalau enggak lah, kalau namanya kita ingin memperbaiki mereka, ya bagus suatu yang baik ya memperbaiki mereka. Kan Ya. pelajaran juga nih bang. apa, Muda yang di luar sana. Ya intinya kalau kita ingin merubah kebaikan itu nggak ada salahnya, gitu loh. Memang berat. Di atas segala sesuatu memang berat. Cuma kalau kita udah jalanin, insya Allah akan mendapat keuntungan, akan dapat hasil yang bagus. Udah mendapatkan hasil kan ya sekarang? Hasil alhamdulillah sih. Ya yang jelas sih untuk saat ini ya, gue jadi diorangin orang lah. Bingung kan lo bahasa gue? Tahu gua malah. Gue sendiri gue bingung. Jadi lebih dihargai sama orang, lebih suara gue omongan gue lebih didengar. Banyak orang-orang yang ngebutuhin, minta nasihat segala macem. Tapi sekarang nih kan lu Dari oce-ocean itu langsung jadi dihargai ya? Iya berapa sih tuh? 1.000, 2.000 gitu kan? iya. Kagak juga lah, iya aja. Gua nanya. Itu kan dari awal tuh, dari mulai RT kan. Kemudian balik lagi ke RW, di RW juga sama juga. Gue sebenarnya terpaksa juga. Karena kurangnya pemuda-pemuda di sana, sebenarnya banyak pemuda-pemuda, cuma nggak mungkin ada yang gerak. Iya, untuk penggeraknya mereka susah. Di kelurahan pun sama, gue terpaksa juga. Di kecamatan pun sama, terpaksa juga. Bahkan dulu pemilihan gue dulu tuh hampir mau ribut. Ada salah satu kandidat yang bawa ormas untuk ngegulingin. Jadi gue tadinya gue nggak jadi kandidat nih. Kandidat ada 2, ternyata satu kandidat itu memang udah dibenci banget gitu kan, karena dia banyak masalah, terutama dengan uang. Panas tuh bang. Panas lah dia. Akhirnya segala bawa ormas tuh. Ya dengan terpaksa mereka meminta gua untuk jadi ketuanya, daripada nanti ribut kan. Nggak, yang tadi pengen ribut Ya itu. baku hantam. Ya hampir. Udah cekcok mulut. Iya cekcok. Kalau di Karang Taruna tuh wah luar biasa. Di saat di tingkat atas tuh bahkan sampai ada yang lempar-lempar bangku, ngangkat meja. Wah luar biasa. Rawat. Seriusan? Itu lo ngerasain itu. Sama kayak di DPR ya? Di bangku DPR Iya. ya? Wah, adu mulut, cekcok segala macem. Wah, luar biasa. Karena memang di tingkat atas itu ada banyak kepentingan-kepentingan. Apalagi kayak sekarang ini kan lagi musimnya politik nih. Wah, banyak orang yang merebut untuk jadi ketua Karang Taruna di tingkat atas. Nah, kira lo dapet posisi itu. Gitu loh. Nah, pas di posisi itu dia niat ngejatuhin lu apa gimana? Ya enggak sih. Enggak sih. Dia lebih legowo. Lebih lugu. Legowo tuh apa? Legowo cuma apa? Gondogan. Lebih menerima. Dia lebih menerima, lebih iya. tabah lah, udah ikhlas gitu. Udahlah Bang Demang aja lebih pantas gitu. Ya, Gua itulah, mah alhamdulillah. apaan sih? Itu. Ya itu di Karang Taruna ya. Dan sebenarnya kalau teman-teman nih yang ingin gabung di Karang Taruna itu gampang banget. Tapi Karang Taruna ini ya, dia ini wadah buat anak-anak muda. Di situ lu mau berkreasi, mau usaha, mau apa aja bisa. Sabi. Disupport tuh. Bisa disupport, dan juga pemerintah juga akan mensupport. Karena Karang Taruna ini adalah salah satu, bukannya salah satu, satu-satunya organisasi pemuda yang dibina oleh pemerintah. Tapi pemerintahnya kayak misalkan kita mau usaha, supportnya dalam hal apa? Kayak dalam hal termasuk dana, kemudian pelatihan, kemudian ada juga berupa barang, usaha buat usaha kayak gitu. Boleh, gua gabung. Bisa. Gua mau bikin tempat kopi. Bisa. Dimodalin kan? Iya dimodalin. Tapi kalau saat ini udah telat nih. Lah, kok telat gua? Karena kemarin itu ada namanya program Jakarta Muda, Jakarta Muda. Nah itu Sekitaran tahun tahun-tahun ini cuma berapa bulan yang lalu lah. Itu dapat 4 juta. Kalau buat usaha bisa. baru masuk dapat 4 juta. Itu kita ngajuin proposal doang. Tapi ngebalikin nggak bang? Enggak, itu jatuhnya hibah. Sebenarnya Makanya kalau teman-teman gitu gua sapa-sapa dulu ya. Sahabat bakwan.
Bakwan tuh apa? Bagi Iwan. Asik. Gue semalam gue nyebutin Bagi sama Bangor sama Iwan. Gue bilang aja bakwan. Bener. Makanya ini besok bener. ganti nih, jangan sosol. Apaan sih ngomong? Bakwan show. Pengen nyampein apa ke sobat bakwan? Bakwan. Ya, buat sobat-sobat bakwan, gue menyarankan sama lu, ayo kita gabung. Jangan takut lah untuk gabung di organisasi kepemudaan. Dan saran gue, lu gabung di kepemudaan yang memang di bawah naungan pemerintah. Kalau di Jakarta sendiri itu enak ya, di Jakarta sendiri enak karena bantuan-bantuan untuk organisasi kepemudaan itu terutama Karang Taruna disupport banget. Pokoknya lu jangan sampai ragu-ragu, lu harus ikut. Harus ikut. Daripada, kan sekarang banyak ya anak muda tawuran. Betul. Mabok-mabokan ya kayak contohnya rugi banget itu kalau sekarang ini ya, benar rugi. Contohnya kayak ya nggak usah Jojo, gua berdua aja lah. Pemuda Kalau zaman tersesat. lu mungkin masih enak. Pantong. Kalau zaman lu masih enak karena saat ini pemerintah juga terutama dari pihak kepolisian itu masih agak sedikit membebaskan. Kalau sekarang apabila lu ketangkep tawuran nih, otomatis misalnya yang anak sekolah KJP-nya akan diambil, diputus. Itu bener-bener ya. diputus. Oh gila ya. Ya jelas lah. Parah. Kemudian lu mau bikin SKCK itu nggak bakal bisa. Dipersulit apa nggak bakal Nggak bisa. Bukan Udah di dipersulit blacklist. lagi tuh ya, bukan dipersulit lagi. Bukan nggak bisa dipersulit, ya? memang nggak bisa. Kalau memang ketahuan, ketangkap nih ya. Dan dari pihak kepolisian memang udah memvonis lo memang bener tawuran, apalagi bawa sampai bawa sajam segala macamnya, udah kena hukum, ya udah wassalam. Wassalam lah ya. Ya kan misal lu masih sekolah, kemudian lu tawuran. tangkap. Setelah kita lulus kan kita waktu itu mau nyari kerja kan? Iya, SKCK lah Butuh ya. SKCK. Betul. Nggak mungkin Apalagi tawuran sekarang terus ya? ini kan lu mau ngurus nikah. Jadi nggak nikah dulu kalau nggak punya SKCK ya. Gua harus nikah. Nah itu. Iya. Ngurus nikah, ngurus apa aja sekarang tuh udah ada SKCK. Tuh dengar tuh buat Itu. pemuda yang di luar sana. Sat. Lu udah pakai kayak gini harus baik gitu kan. Sat ada Satyang. Satyang. Sayang di sana gitu. Nah, itu lu mungkin bisa lu dengerin juga sisi positif lah ya, bukan negatif sih. Positif gak sih? Itu Positif lah. Positif itu tukang baik ya. bakwan. Positif. Positif. Nah itu lu ambil sisi positifnya, jangan toron-toron, lalu lebih baik masuk ke salah satu organisasi. Ya, jangan ragu lah ya. Iya. Masuk aja, Kalau nggak pakai duit masih kan? masih Enggak, pelajar pakai gitu duit. masih bisa masuk bisa. Apa? Pelajar masuk. Untuk masuk di dalam organisasi Karang Taruna itu usia dari 13 sampai kalau saat ini 65. Namanya pemerintah udah membuat peraturan bahwa pemuda itu adalah 13 sampai 65 itu udah dianggap di pemuda. Berarti 13 tuh umuran SMP guys. SMP sabi lah ya. Iya, SMP bisa. sabi sampai tua tuh. Gabung aja semua, lu mau berkreasi tuker otak di sana bisa betul. ya kan. Ya udahlah lu ke sana aja, bisa langsung ke Bang Demang Ah, nggak? bisa. Langsung. Lu punya Instagram ini Bang. Ada. Oh, langsung aja DM gitu. Ini ya Cang Demang. Pakai NK ya, jangan NG. Kamu tulis di bawah. Di gitu bawah. kan. Nah, itu mungkin Ah, sekitar apa sih, sekitar organisasi Iya, lah. betul. Ya. Nah, terus lu megang jabatan apa lagi sih Bang sekarang? Di komunitas hewan juga ada. Hewan. Gua tergabung di komunitas Musang Lovers Jakarta. Musang doang. Iya, Berarti udah nggak bisa lu? enggak. Musang juga ada beberapa jenis. Ada musang pandan, musang bulan, binturong, raset segala macam itu banyak jenisnya. Jadi bukan yang lu tahu itu musang hanya yang Pandan, sotek gitu kan, yang wanginya pandan gitu kan. Musang pandan. Musang pandan gitu kan. Nah, itu beda-beda. Nah, di komunitas ini juga kita nggak hanya kumpul-kumpul doang. Gue juga mengcombine antara Karang Taruna dan komunitas ini. Jadi kita bikin baksos, ya. Kayak kemarin puasa kita bikin bagi-bagi takjil, kemudian kita buat santunan buat anak yatim. Kemudian kita membantu menggalang dana untuk korban kebakaran segala macam kayak gitu. Oh, lebih banyak ke positifnya. Positifnya yang ya. pastinya. Yang pasti kalau ke organisasi kayak gitu tuh kita lebih banyak kayak santun-santunan. Iya. Bagus. Dan sebenarnya gini loh, anak-anak muda itu mereka tuh sebenarnya haus sama kegiatan.
Iya, bener. Ya kan? Ya kalau misalkan kemarin-kemarin dulu, wah gue bingung mau ngapain. Akhirnya apa ngumpul, nongkrong, ya kan? TikTok, main ML, gitu iya kan? pasti. Nyelot gitu kan? Kita nyelot ya. Gak baik itu. Gak baik tuh nyelot. Gak baik tuh. Lu rungkat lu. Lagi sekarang lagi jaksik nyelot gitu kan? Iya. Nah, ini kan gitulah. Jadi saat ini kita nih mewadahi buat anak-anak muda biar mereka ingin menginspirasikan, mereka ingin berbuat sesuatu buat banyak orang. Karena kan hidup yang baik adalah hidup yang penuh manfaat, hidup yang berguna buat diri kita, buat orang tua, buat banyak orang itu. Dan kita ini yang punya wadah ini sebagai penampung mereka. Gitu. Titik tersulit lu dalam ngegerakin itu ada gak, Mang? Ada, pastinya ada. Setiap ini pasti ada. Apa tuh? Ya sulitnya meyakinkan mereka. Oh, emang harus yakin. Mengajak Sulit tuh kan mengajak orang. nggak gampang juga lah kita ketika ngajak orang ikut gabung ya, padahal itu di dalam kalau mereka bisa ngikut gitu ya, mereka keuntungan udah luar biasa banget, udah enak banget gitu kan. Cuma kan orang itu ada yang males, ada yang ogah lah, males bersosialisasi, males kumpul dengan banyak orang segala macam. Ada orang pengen sendiri. Iya. Padahal juga ketika kita udah kumpul-kumpul gitu kan, di situ pembelajaran banyak banget. Dia tuh kayak semacam ada kayak gurunya nggak sih, Bang? Kayak ada yang mengajari. Yang jelas senioran mah ada. Senior ada lah ya. Senior ada. Di situ kan kita nanti dididik gimana cara berbicara depan orang itu gitu maksudnya kan. tuh kayak nggak asal kumpul segala macam, terus tuh kayak ada pembinaannya juga. Iya, jelas ada pelatihan kan, ada kalau di Karang Taruna ada latihan dasar kepemimpinan gitu kan. Karena kan kayak ngomong begini aja kan orang nggak semuanya orang bisa. Ya kan, apalagi ketika kita mimpin rapat kan, dia harus mengawali kayak gimana segala macam ya. Jangan kan dia memimpin, dia mengutarakan pendapatnya aja, membuka saran dia bingung. Lu aja ngomong gitu kan. Kayak di sekolah aja kayak maju itu kelarin soal. Lu aja gua nggak bisa. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, di sini kita bisa dididik. Kita didik nggak langsung. Kita mungkin bisa ngeliat dari senior-senioran kita juga, dia mempraktekkan bla-bla, kita disitu belajar. Kayak gitu. Ada juga yang langsung, tapi lebih banyak kita belajar dari pengalaman mereka. Tapi hal yang pertama yang diajarin di organisasi itu apa sih, Bang? Hal pertama banget nih. Gitu ya. Lah itu ini lagi bercandain pemerintah. Gini ya nih. Iya, buset maksudnya tuh. Ormas mau bercandain ormas. Lah gua dimasain di sini tak debat gua. Iya lah. Gitu momen itu kan mungkin tadi gua nanya tuh kayak lu di Bali tuh ada apa gitu, Mbak, acara apa? Ya, Karang Taruna yang jelas. Di sana kita studi banding. Kita belajar di sana dengan anak-anak muda di sana, anak Karang Taruna di sana. Mereka juga luar biasa. Mereka ada budidaya ikan, kemudian ada budidaya yang lain-lainnya lah. Di situ kita bisa belajar sama mereka. Tapi kan lebih banyak ke anjing sih. Bali iya kan? Anjingnya lu jangan lihat hewan. Lu bahaya sama hewan. Udah anjing gitu. Meledak sini ya? Iya. Batu. Gua menghargai lu kan. Cuma teman lu doang nih yang menghargai lu. Masa gua kesini? Gua ditempel tuh. Gua dikit set gimana ya? Ya kalau gua pribadi gua pernah juga ke Bali. Iya baru kemarin lu sombong banget baru Bali lu. Lu enggak tahu. Ya maksudnya kan gua lebih banyak melihat tuh ya anjing lah gitu. Ya, yang jelas kan namanya suatu daerah kan pasti ada yang positif dan negatifnya kan. Yang lu lihat kemarin mungkin di dunia luarnya itu sebanyak anjing-anjing. Tapi kan di lain sisi juga kan pasti ada hal yang positifnya. Ya kayak Jakarta aja lah gimana. Tapi Pecalang tuh, lu bareng Bang sama Pecalang? Enggak lah. Beda lah. Barengnya sama? Barengnya sama siapa? Ya sama Karang Taruna di sana. Lah ada juga. Iya memang bagian dari Pecalang itu juga ada yang menjadi anggota Karang Taruna. Cuma kan dia karena ini konteksnya Karang Taruna, mereka ya pakai Karang Taruna lah yang mereka ya pakai lah. Lalu ada lagi Bang, maksudnya menjabatkan kayak Gue pernah ke rumah dia ngelihat kayak apa tuh? Ya iya itu. Penghargaan kemanusiaan. Itu apa sih, Bang? Oh itu, kalau itu gua pernah, bukan pernah, saat ini juga masih gabung gua di lembaga kemanusiaan itu ACT ya, aksi cepat tanggap. Jadi di situ memang lembaga ini adalah lembaga banyak membantu orang, kayak
memberikan usaha, kemudian memberikan makanan gratis. Cepat tanggap tuh dalam arti misalnya Kalau ada kayak bencana, banjir, bencana. Enggak hanya banjir doang, Iya, bukan bencana alam. salah satu, Iya. bukan Kebakaran, semuanya. Maksudnya kebakaran. Nah gitu lu langsung cepat tanggap gitu. Iya, kita harus cepat tanggap. Lalu dapat penghargaan itu. Enggak, waktu itu gue penghargaan itu untuk galang dana sih. Galang dana. Jadi ketika ada musibah gunung meletus kalau nggak salah ya. Di Merapi. 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 Tahu apa gue lupa. Atau tengah laut ya. Nah kemudian gue ngajak Jackson. anak-anak muda. Gue ngomong nih gue. Jangan mancing emosi gitu. Itu tuh jadi bahaya. Kira kacau. Kata yang tengah laut masa bangun tengah laut ngapain? Udah yuk. Rapi. Ya, jadi gue juga pengen ngetes anak muda di wilayah gua. Ayo kita galang dana gitu kan. Mereka kita siapin kayak kotak gitu, kardus gitu kan. Mereka di pinggir jalan gitu, di lampu merah gitu kan. Mereka di tengah-tengah jalan, hujan-hujanan, panas-panasan. Wah, luar biasa banget ya pokoknya. Nikmat kayak orang gitu. cacat gitu masuk tuh bang, kemanusiaan masuk lah ya. Masuk lah, Ini termasuk juga. cacat Oh, tangannya iya. bang, bengkok. Bukan ada. Kalau kayak gitu kita pernah memberikan ini kursi roda kayak gitu lah. Tangan jangan kursi roda. Masa tangan kursi roda ini. Nah berarti gua sempet yang pas tragedi gunung meletus tuh, terus yang ada di apa sih pinggir jalan, yang kardus korban kok ini yang dana sumbangan dana Merapi gitu. Nah itu tim lu bang? Ya enggak juga, kan kalau kayak gitu kan banyak. Banyak. Nah gua kata Emang lu di sini semuanya. Jakarta doang. Nah maksudnya gua kata tuh semua diarahin. Lembaga sama kemanusiaan lu. juga ada banyak. Oh, nah Nggak itu hanya. penghargaannya dari situ. Jadi karena gua ngajak anak-anak muda di wilayah gua untuk mencari dana, mereka panas-panas segala macam, ya alhamdulillah lah. Dapat. Di situ dapat penghargaan. Itu ada cuannya bang? Nggak ada lah. Nggak ada Nggak ada orang lah. mesti diambil juga. Berapa kali pemerintah menghargai itu? Ini calon Apa korupsi nih duit bang. mulu ya, apa duit mulu. Calon Muka korupsi. lu, muka hijau lu, mata hijau lu. Salah lagi gua. Lu kan nanya. Maksudnya kalau nggak dapet cuan ya jawabannya dapet. Gua nggak ngarah ke situ juga. Ya kalau gue ini kan adalah ya bisa dibilang seorang sosialis. Ya orang bergerak di bidang sosial. Jadi ya kita nggak mengharapkan uang. Yang kita harapkan adalah Sukarelawan lah ya. ya sukarelawan. Kita harapin hanya nanti Membantu dari Allah aja. Iya benar. Wah baik banget sih jiwa-jiwa begitu. Gue Iya. pengen tuh bang tapi nggak bisa. Bisa, masih bisa. Bisa, pasti. Semua orang Pasti masih ya? bisa. Bisa. Semua orang bisa. Tergantung kalau kayak gitu tergantung niat. Niat sih gue niat banget. Niat, kemauan lu, kemudian lu mau sabar karena ujian banyak. Banyak banget. Khususnya lu mau semangat, Semangat banget sih pasti gue. yang benar. Semangat tuh apaan? Kayak gimana? Semangat banget. Semangat pengen banget. kayak gitu. Ah. Maksudnya semangat banget pengen kayak gitu, tapi niatnya belum ada. Ada lagi gue penghargaan. Ya ada sih, cuma gua nggak mau nyombong. Ya Allah, aja lagi, astaga. Ngelas suatu ya biar orang-orang pada tahu apa yang lu dapet sih, biar kali orang tertarik lah. Mau kayak Bang Demang nih gua dapat penghargaan ini. Komuk dia Ya bisa dulu apa? sih pernah jadi anggota Karang Taruna terbaik lah. Iya. Pernah jadi anggota Karang Taruna terbaik di wilayah gua di kecamatan. Di Nanti. Kecamatan Makassar. Makassar tuh nanti ya sih? Iya, Makassar itu kan ada membawahi 5 kelurahan. Oh. Sampai ke Cipinang Melayu sana. Wah, los juga dong ya. Iya. Makanya lu kalau lu ngesot mah capek. Enggak, kalau ke Pinang Ranti mah dekat. Lu coba lu ngesot, udah pernah ngesot belum lu? Apaan ya? Besar loh, Jom. Nah, itu lo dapat Bang di situ. Alhamdulillah di situ. Semacam bingkai. Iya. Dan nggak ada duitnya. Dia beli sendiri. Nggak ada duitnya, nggak ada. Gua nggak nanya. Gua yang tahu sih. Nah, itu dapat. Nah, itu berapa penghargaan, Bang? Yang pernah lu dapat? Berapa ya? Ya nggak banyak sih. Karena gue juga sebenarnya nggak ngebutuhin itu. Sombong itu.
Gua berharap sih gimana nggak ada caranya tujuan supaya ya? gua bisa ngebantu banyak orang. Itu. Nggak ada tujuannya buat pengen dapat itu ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Kalau gua punya tujuan kayak gitu, berarti gua nggak ikhlas. Benar. Iyalah, gua hanya pengen mengharapkan sesuatu gitu kan dari manusia, ngapain? Gua mengharapkan sesuatu dari Allah. Gua nggak tahu. Gua nggak tahu, bingung. Gua mengharapkan apa sih gue selama ini ya? Ya tahu sih, gue mengharapkan sama sih. Tapi lu pernah gak sih ngebantu orang yang paling lu berkesan buat lu kayak wah gua ngebantu. Sampai nangis. Iya, sampai kayak ingusan. Apa ya? Enggak, gua waktu itu pernah. Gua kan ini ya, gua kan ngajar ngaji tuh. Di wilayah gua lah. Gua ngajar ngaji, kemudian saat itu gua dapat kerjaan. Kerjaan apa? Kayak kerjaan. Gua kerja di pabrik. Karyawan gitu. Gua kerja di pabrik. Di situ gua kan ninggalin, otomatis gua ninggalin murid-murid gua nih kan. Iya. Gua namanya setiap hari gua sama anak-anak gua, sama murid-murid gua, terus gua tinggalin. Wah, berasa banget. Kangen. Iya, berasa apalagi kalau malam Jumat kan kita kumpul-kumpul, makan-makan, gak hanya sekedar ngaji gitu doang kan. Apalagi kalau setiap malam Jumat ada dengar suara yasinan gitu di musal-musal lo tuh. Wah, berasa banget bener-bener ya. Terus lu pas lu kerja itu. Gua kerja. Terima kerjaan itu. Hmm. Di Daerah ujung aspal, Tanjung Priuk. Tanjung Priok kok lumayan lah ya. Terus Lumayan. lu pas kerja kayak Iya, merasa ya agak gua ninggalin murid-murid gua gitu. Merasa ya sedih aja gitu. Nangis gak? Gua Nangis kalau di bilang hati lah, nangis ya nangis di gimana hati. ya? Pasti. Ya nangis lah, Pasti lah ya. gua nggak nangis, cuma mengeluarkan air mata. Kayak ngembeng. Ada aja pasti ngembeng, aduh anak-anak gua gitu. Iya, sakit kepikirannya gitu kan. Iya. Ya kayak gitulah. Nah, dan kan lu begitu. Mm-mm. Terus lu meninggalin pekerjaan lu gak akhirnya gitu? Ya dengan berjalannya waktu, gue udah mulai terbiasa gitu kan, dan gue juga di situ dapat pembelajaran. Gue mencari pengganti gue. Jadi salah satu dari murid-murid gue didik mereka untuk jadi pemimpin dan mereka bisa berjalan sendiri. Dan akhirnya itu berhasil pas lu didik. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa lah Bisa. ya. Gua dong ajarin. Hah? Wah, Gue nggak yakin. astagfirullah. Enggak, canda. Gua pengen menuju baik. Kagak mau diajarin, Bang. Wah, itu ya apa lagi ya? Bisa. Gua terbuka kok buat banyak orang. Gua juga pernah jadi guru privat gitu kan. Privat. Kemudian disuruh jadi pembicara di berbagai ini ya apa namanya kayak talk show gitulah. Lah, curcol so. Ya ini juga salah satu Punya ya. ini juga dia mau sanggar-sanggar ya, sanggar-sanggar pelawak ya bang. Ya itu Sanggar pelawak. tergabung di Sanggar Oplet Robet ya. Oplet Robet itu di Di komedi, ini sih banyak komedi, lenong. Gua kan bisa dibilang juga pelaku seni di bidang kebudayaan ya, terutama Betawi. Gitu. Nah, itu lu bergabung di situ. Di situ alhamdulillah. Berarti isinya lu kalau ngumpul tawa mulu dong. tawa mulu orang gila semua. Namanya komedi pelawak Iya. kan, apalagi Betawi yang ngakak kayak cablak begitu kan. Cablak. Berarti lu kalau ngumpul tuh udah seneng aja. Udah seneng aja, happy aja. Nah, itu perkumpulan itu dalam tujuan apa? Kalau komedi itu? Ya, nama ini kan Silaturahmi, kesenian ya kan. Ya kita nanti bulan Agustus sih kita mau ada penampilan ya di tim tanggal 5, 6, 7 Agustus tuh. 3 Gimana hari. tuh? Di Kali tim. kalau ada yang nonton nih bang. Ya boleh teman-teman, nanti ada pagelaran Pengkinai ke Bulan. Persembahan dari Sanggar Oplet Robet di tim Taman Ismail Marzuki, jangan lupa nonton. Seru banget pasti tuh. Oke, naik ke bulan. Pengkinai ke Bulan. Dari judulnya aja udah lucu kan? Gua katanya itu pantun. Bukan. Ke bulan. Gua nggak ada yang bilang cakep gitu. Gua tadi udah cakep. Iya, itu judul. Judulnya tuh diambil itu apa tuh? Itu rahasia. Itu rahasia dapur. Biar lu penasaran gitu kan. Pengki naik ke bulan. Bingung kan Pengki naik ke bulan gitu kan. Yang bisa naik ke bulan kan astronot gitu kan. Ini si Pengki. Bisa juga gua naik ke bulan. Nah, gimana caranya? Jadi astronot. Oh gitu. Iya. Bulu pengki. Wah, kok mau Pengki? Bisa juga gua gitu. Lu kagumnya terlalu tinggi lu.
Dia yang ngomong. Nah, pokoknya apa lagi bang? Ini kali ya, istri ya, punya istri lu bang ya? Alhamdulillah. Nah, temuin gimana bang? Kalau di Islam ini kan bukan sebenarnya sih, ini juga buat pelajaran buat teman-teman bahwa kan kita pacaran itu kan nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Dan harusnya. Tapi banyak yang pacaran bang. Ya memang banyak pacaran masalah. Kita kan bagusnya udah taruh gitu kan ya. Alhamdulillah gue ditaruhin, bisa kenal dan istri gue ini juga memang udah doa gue dari dulu. Maksudnya? Gue tuh pengen punya istri yang Gini, bisa gini. sama guru ngaji. Hah? Guru ngaji Lu pengen punya istri yang bisa ngajar. yang bisa ngajar? Tujuannya apa? Karena biar bisa bantu gue dalam dakwah di wilayah gue. Oh bener, kayak misalnya lu nggak bisa, kayak lu tadi aja lah kerja segala macem, terus bisa bini lu Nah, kalau gue nggak ke situ. kemana? Jadi gini, anak-anak muda zaman sekarang, apalagi perempuan itu minim banget guru ngaji. Bener. Bener tuh. Kalau banyak kan guru-guru ngaji dari ustadz-ustadz yang cowok-cowok kan. Iya. Nah, gue tuh dari dulu udah doa sama Allah, saya pengen punya istri yang bisa ngajar ngaji, bisa ngebina, bisa bantu dakwah gue di wilayah. Dan akhirnya Alhamdulillah, Allah terkabul kasih. lah. Iya. Oh, senang Istri dong. lu Oh, mau seneng nggak jadi banget. belajar Seneng ngaji? banget. Siapa? Istri lu Gua mau. ngasah biji. Jelek lu. Masih istri gua. Asal biji. Nah, serius gua. Mau Enggak. juga gua. Mau, tapi gua lebih ke yang doa gua ke yang abstrak sih. Apa tuh yang ini nih? Abstrak gitu nggak Lebih kelihatan. ke apa ya gua? Masih bingung sih gua sekarang gua sekarang. aduh, jadi kepikiran itu udah apa? Lu udah lama ketemu orang dewasa. Udah capek. Udah capek ya? Gua aja baru kenal ini aja capek, ngadepinnya apalagi lu ya. Anjing. Aduh. Nah, maksudnya taruh tuh ngapain sih bang? Ya ta'aruf itu ya perkenalan dengan calon istri kita gitu kan. Yang jelas kan kita tidak bertemu intens gitu kan. Ta'aruf itu juga kan harus ada pendamping. Pendamping. Misalkan Orang tua gitu misalnya. bisa orang tua, bisa guru ngaji, bisa teman. Kayak gitu. Jadi kita nggak berhadapan langsung dengan itu cewek. Nggak berduaan. Nggak gitu. berduaan. Jadi kayak sidang lah ya. Iya nggak sih? Macem-macem ta'aruf itu. Macem-macem. Pas Ada. elunya nggak pas Kalau gue sih ya kebetulan di organisasi juga sih ya. Di organisasi kita sama-sama aktif di situ, kemudian temen ngeliat nih, udah lu sama dia aja deh gitu kan. Kayak dijodohin Kayak dijodohin, model dijodohin. Nah, Pasti akhirnya kemudian salting ditaruhin lah. salting gak lu? Ya sih. Ke awal-awal juga cuek karena gue nggak ngerasa. Jual mahal lah. Ya kan dia namanya paling ganteng di situ. Kayak gitulah. Sesuatu jual mahal. Dan pada akhirnya gue luluh juga dengan wanita. Karena biar bagaimanapun laki juga pasti akan luluh juga gitu loh. Pasti kalau di Karena udah kodratnya laki-laki. Ngapain? Enggak. Lu jangan bertanya lu. Ini udah 17 tahun ke atas ya nih. Gue cuma 17 tahun ke atas nih. Tapi gua tahu maksud lu. Nah itu lo akhirnya lo ya pas lu ngapain berdua? Kawin. Langsung kawin. Ya enggak lah. Kita ditarufin dengan teman gitu kan. Kemudian ya disupport lah sama teman-teman dan gua ada kebanggaan gua sendiri gitu kan. Apa tuh? Sombong ya. Enggak sih kalau kebanggaan mah. Ya mungkin juga pernah dialami juga sama banyak orang juga ya. Nah. Ketika itu gue datang sendiri. Gue nggak bilang orang tua gue sama keluarga gue. Memberanikan diri tuh. Untuk ngelamar. Oh. Gue nggak bilang keluarga dia, gue nggak bilang sama dia. Kemudian gue juga nggak bilang sama keluarga gue. Gue tiba-tiba gue datang. Anjay. Gue sampai datang, gue ketok pintu. Dia tahu cuma nama gue doang, nggak tahu muka gue kan. Seganteng apa gue gitu kan. Datang gitu kan, calon mertua gue ngeliat siapa nih? Nyari siapa mas? Dapat itu, gue ya, sombong gitu kan. Udah tua orang mas gitu kan. bos. Ketuaannya bos. Ketuaan, gue datang, terus
dia bingung kan ngeliat muka gue siapa gitu kan. Ya, gue sebut nama gue kan, baru dia kaget. Kok nggak bilang-bilang gitu kan? Ya, akhirnya gue diterima. Dan waktu itu calon mertua laki gue juga nggak ada, lagi keluar, nungguin lah gue di situ. Ya di situlah jadi ada kebanggaan Suatu sendiri kebanggaan, lah. oh, Gue berani nih gitu kan. Gue namanya belum pernah mengalami hal kayak gini-gini kan gitu kan. Gue Gentleman nekat tuh ya. aja lah gitu. Gua Laki nekat tuh aja. namanya, laki ya? Iya lah, laki lah. Tapi lu seandainya nggak diterima, nangis. Ya kalau masa di situ kita share aja sama Allah. Untuk kata-kata bohong tuh. Pasti nangis nggak bohong. Pasti udah ngelamar nih pede. Ya nggak juga lah, wanita kan banyak. Iya. Ya lu kayak lu ganteng-ganteng, masa lu harus lemah sama wanita? Nggak juga kan? Enggak lah. Memang kita sih harus tunduk juga dengan Enggak lah. wanita. Aja gue ganteng. Gua ngomongnya juga sebenarnya dalam hati gua di situ kan. Itu pas diterima, ngelamar, akhirnya setuju. Terus Iya. pas nikahnya Ya luar biasa. luar biasa. Iya. Gua nikah dua kali, apa bukan nikah, perayaan 2 kali. Bukan nikah 2 kali kan. Perayaan, resepsi gitu kan. Resepsi pertama memang gua bener-bener mengundang kan. Ada beberapa pejabat segala macam lah yang datang lah, alhamdulillah. Dan resepsi di rumah gua sebenarnya gua iseng-iseng. Iseng-iseng yaudah, gua punya banyak teman gitu kan. Gua mau bikin buat makan-makan aja. Tapi alhamdulillah di situ tamunya malah mengundang. Rame. Ramean yang resepsi pertama apa kedua? Hampir sama Hampir sih, sama. tapi lebih Di nikahan dia ada lebih sulapnya, gilanya tuh Bang. di tempat gua. Sulapnya tahu gak lu siapa? Siapa? Siapa bang namanya? Tatarno. Pak Tarno. Oh yang itu, yang Ayo. Oh ini ada bang. Datang. Ini ada. Iya. Ya, alhamdulillah banget, luar biasa kalau gua bilang gitu ya. Ya nggak diduga-duga bisa seramai itu gitu. Bahkan sampai gua domain sama keluarga gua. Lu bilang tamu lu cuma 500, nggak tahu tamu banyak gitu kan, lebih dari 1000 gitu. Aduh ampun dah gua dah. Bingung ya, maksudnya nyuguhin apa nih? Iya, tapi alhamdulillah juga Cukup ya Allah ngebantu lah. Gue yakin itu. Bagaimana kalau misalnya lu orang nih, ketika memang lu udah pengen nikah, kayak orang yang katanya mau nikah ya. Ya. Ketika lu pengen nikah, lu harus kuatin dulu niat lu. Kuatin niat lu, memang gue bener-bener pengen nikah. Insya Allah pasti akan membantu. Memang perjalanan itu selama ini memang luar biasa, pusing segala macem. Pasti. Pusing, tapi dengan berjalannya waktu bisa kita jalan. Yang penting lu yakin sama niat kuat lu. Itu aja. pelajaran tuh ya buat gua yang belum Iya. ada nikah lah, yang penting niat lah ya. Iya, niat. Ada duitnya yang penting niat. Niat aja dah. Kau Jujur gua waktu itu pas mau nikah itu gua cuma punya megang duit 5 juta. Iya. Iya, Serius lu bang? serius. Lalu kan nikah bukannya belum lama? Iya, belum lama. Di tahun 2002? 2022? Kemarin ya, tahun 2021. 2021. Masih masa pandemik juga, masih PPKM waktu itu. 5 juta, nggak lebih itu. Dan itu tercukupi sampai Alhamdulillah bisa sampai 2 kali gua perayaan. Coba gue ikutin kalau nggak tercukupi. Gua Woi, nggak Makanya- tercukupi nih. Yakin kita insya Allah Allah pasti akan bantu. Nggak mungkin sih, yakin juga nih. Itulah yang jadi keraguan-keraguan lo. Ya, yang Itu jadi bisa jadi penghambat. Aduh, gue kadang kurang yakin sih. Bang. Nah, itu. Karena yang jadi penghambat kita itu keraguan-keraguan kita. Sekarang udah punya anak bang? Alhamdulillah. Belum. Udah. Alhamdulillah belum. Jadi alhamdulillah berarti udah gitu loh. Oh, alhamdulillah udah berapa? Baru 1. Umur berapa sekarang? Sekarang 7 bulan. Namanya siapa? Sakhi Ahmad Madinah. Wah, ada unsur-unsur Madinah. Madinah. Sakhi. Sahi. Khi. Kik. Pakai kho. Ke. Manggil. Orang manggil susah banget. Karena kalau lo menyebutkannya salah, artinya juga Iya, bisa makanya kan, salah. itu kan nama susah. Iya. Manggil apa tuh? Manggilnya Ya apa? Sakhi. Sakhi itu adalah dermawan. Bang. Dermawan murah hati. Sahi. Terus Syahi. Ahmad. Ahmad Madinah. arti Ahmad itu ya kan
gue ngambil dari Nabi Muhammad. Karena orang-orang biasa kan kalau Muhammad, Sahih misalkan, kalau gue di tengah-tengah. Syahid Ahmad Madinah. Nama Madinahnya lu Dari nama gue. Nama gue, nama asli gue. Lu punya rasa takut gak sih, Bang? Ya ada lah, takut pasti ada. Sama apa gitu? Sama apa ya takut? Sama Allah yang jelas. Salah gue ngomong. Nggak, benar. Nah, benar lawan. Ada lagi ya. Faktor kedua. Di dunia itu kan, dunia. itu kan sama Allah satu. Nah terus ada lagi gak kayak gua misalkan gua takut banget sama setan. Lu bangke. Takut banget Lu gua. setannya mana deket gua. Setan. Lah, itu dia enggak apa-apa. Setan. Dia lu anjing ke dia setan ke gua. Terang-terangan banget. Nah, terus Ada lah pasti lah. takut juga lu sama setan, Bang. Enggak. Lu kan bilang kan ada yang kedua. Yang pertama mau sama Tuhan kan sama Allah. Yang kedua Orang tua. orang tua. Hmm. Yang ketiga Siapa ya? ayo. Ya gue sih takutnya mah dua hal itu aja sih. Setan gak takut lo ya, udah berani lah setan mah. Ya karena gue ngeliat setan, gue ngeliatnya ingetnya elu. Ya Allah. Suwe aduh. Hal terindah dalam hidup lu ada gak sih, Bang? Ya pasti ada lah. Semua orang pasti ngalamin hal yang Iya, tapi itu terindah. apa tuh satu aja dah. Ya yang hal terindah yang ini adalah gue senang lihat orang tersenyum. Bukan kayak lu juga. Lu mah beta amat gue melihatnya. Katanya Ini bahagia lah. Ketika dia susah, kemudian kita bisa berbuat sesuatu buat mereka gitu kan. Mereka tersenyum gitu. Mereka seolah-olah hilang rasa sakit mereka, hilang rasa susah mereka. Itu paling indah banget hidup lu. Iya. Baik kalau misalnya kita kalau kita kasih santunan buat anak yatim gitu kan. Wah dia seneng, dia megang duit gitu kan, dia bisa buat jajan, dia bisa buat keperluan sekolah. Ikut segala seneng macam. lah ya. Wah senengnya minta ampun. Sampai hati itu kalau itu Iya mah ya. luar biasa itu. Lu pernah introspeksi diri lu sendiri gak, Bang? Dan dalam hal apa gitu? Maksudnya? Kayak lu pernah kayak gue ngelakuin ini, aku salah nih, gue introspeksi diri gue segala macem. Pernah ngelakuin gitu gak? Ya pernah lah. Nah, itu dalam hal apa maksudnya? Ya dulu ya gue juga pernah lah ngalamin hal-hal yang Iya, beda-beda lah lah. maksudnya tuh kayak gimana lu introspeksi? Wah, gue harus berubah kayak gini nih. Iya, waktu awal-awal gue ngajar ngaji tuh. Jadi kan waktu dulu kan gue STM, biasalah ya sering ya begitu-gitu dunia kelam lah. Selama gue ngajar gue masih ngelakuin. Ngelakuin apa? Gue masih ya ngegelek segala macam Iya, gitu kan. Gue ngajar, disitulah gue mulai mikir, gila gue seorang pendidik gitu kan. Masa gue begini, empatnya bagaimana murid-murid gue gitu kan. Kayak gitu-gitulah. Disitulah gue mulai berpikir, gue mulai ini ya sampai gue ya nangis lagi segala macam, minta sama tobat sama Allah. Ya alhamdulillah. Bentuk Ada introspeksi hasilnya. diri lu di situ. Iya, betul. Ya karena nggak mungkin juga lah kalau misalnya gue ngajar, gue jadi Iyalah. seorang pendidik, Bener. murid-murid gue kayak gue juga kan, gue nggak mau lah. Kayak gitu. Pertanyaan terakhir nih, Bang. Apaan tuh? Apa yang pengen lu sampein sama anak muda sekarang, Bang? Apa ya? Pengen gue sampein, lu jangan pernah takut sama ketakutan lu, sama keraguan lu, sama dalam jiwa, dalam diri lu. Maksudnya? Ya gini, lu kan kita kan kadang-kadang suka ragu-ragu apa segala, kita ingin mencoba sesuatu, kita takut. Takut. Ya ketakutan ada di diri lu buang. Lakuin aja gitu. Lakuin aja, lu harus berani. Selagi positif. Selagi positif. Selagi Dan negatif mah jangan. kita harus punya pemikiran bagaimana supaya kita bisa berguna buat banyak orang. Itu Iya. itu aja tuh. Udah cukup yakin. Ya itu aja. Nah, jadi thank you buat Bang Bang Demang. Demang udah datang ke sini, udah nyempetin menyampaikan waktunya. Lu untuk- kan sibuk, gua nggak enak juga nih, jadi gitu kan, semoga sehat selalu, Bang. Amin. Buat Bakwan juga biar sehat. Amin. Amin. Biar makin sukses. Amin. Suksesnya ini juga makin Amin. sukses. Amin. Jadi semoga lancar rezekinya. Amin, Bang. amin, amin, Terus amin. diberi kesehatan keluarga, anak-anaknya gitu. Amin, Bang. amin. Jadi ya segitu aja sih pembahasan gua sama Bang Deman sama Iwan. Jadi thank you dari gua Ilyas. Dari gua Ridwan. Gua Bang Demang. Assalamualaikum semuanya. Thank you for watching. Dadah. Nothing beats being